Anggapi apa pertanyaannya tuh, Yesus berdusta? Enggak, Lukas saya mau 23 nomor menanggapi 43. saya mau menanggapi Mbak Ripa aja, suka cerita kelamin. Nampak kali ratu seks. Loh, kan Ya nggak memang apa-apa lah. Tuhanmu berkelamin kan? Memang Tuhanmu pertama Iya. berkelamin, kedua. Mbak Dan Ripa. bentar. Ini aku Mbak jujur ya. Ripa, Aku Mbak dulu, Ripa, sama dulu Mbak Ripa jujur nih, kok bentar dulu. Aku doyan bahas kelamin karena kitab kau isinya banyak tentang kelamin. karena kau ratu Kita seks. tahu. Kau ratu seks. Iyalah, berarti aku kuat dong. Tahu karena kan nggak Yesus mampu. rajanya, Yesus rajanya, Aku Yesus rajanya. rajanya ya. VCS, Ya. raja VCS, ratu VCS, ratu Iya. VCS. Ya, Aku sama Yesus Yesus, ya. rajanya. Gofur kena ini peringatan dek. Ratu VCS. Udah bertanya. Kasihan Itu dia, dulu ya, Mas. dek. Naik lagi Suka dek. kelamin. Naik satu lagi dek. Gofur naik satu lagi. Ya iyalah, kau nggak suka kelamin berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Assalamualaikum Bang Yakub. Bang Yakub silahkan naik Bang Yakub. Ini Bang Yakub ini Nasrani, kemarin aku DM belum bales Bang Yakub. Oke Bang Tian, selamat malam. Iya, selamat malam. Oke Bang Tian, ada satu tema ini, silahkan Anda mau menanggapi atau mau menjawab atau mau bertanya, silahkan. Mungkin karena saya baru jadi apa maksudnya Yesus berdusta? Kenapalah judulnya begitu? Ini Biar sebuah bisa saya pertanyaan. Sebuah pertanyaan berdasarkan kitab Lukas pasal 24 ayat 43. Silakan dibaca dulu, Bro. Lukas Pasal Lukas 23 23. nomor 4. Lukas 23 nomor 43. 43. Lukas 23 nomor 43. Lukas 23 ya, Iya. nomor 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Oke. Yang menjadi pertanyaan adalah hari itu dia jadi nggak ke Firdaus? Ya, Jadi. Oh, berarti dia nggak jadi mati ke alam maut ya? kan dia ke Firdaus itu adalah jasmanianya yang di dalam apa? Jadi yang ke Firdaus adalah rohnya, makanya ketika dia disalib, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi rohnya Yesus, karena dalam penciptaan pun ini tubuh ini adalah benda mati. Nah, yang membuat hidup adalah roh. Jadi Berarti rohnya sudah ke surga waktu itu. bukan surga, Firdaus bukan surga. Dalam Oke, jadi kekristenan roh Firdaus bukan Yesus surga. pada waktu dia mati ke Firdaus ya? Iya, ke Firdaus. Bisa tunjukin datanya kalau rohnya ke Firdaus bukan ke alam maut?
Kan Yesus bilang bersama-sama dengan Firdaus. Makanya ketika apa? Ketika dia setelah bangkit dia bilang, Iya, aku yang belum saya tanya itu ketemu bukan dengan statement Bapa." itu bang. Statementnya kan dia bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, itu kan janji Yesus. Pertanyaan saya, jadi nggak ke dia ke Firdaus? Lalu anda bilang jadi. Nah, mana dalilnya yang mengatakan dia ke Firdaus hari itu? Karena setahu saya hari itu dia mati, perginya ke alam maut, bukan ke Firdaus. Iya, yang di dalam kubur itu adalah jasmani. Makanya saya bilang harus Anda bedakan, manusia itu adalah jasmani dari tanah liat, itu bukan yang hidup. Baru Berarti dia rohnya yang ke Firdaus ya. Makanya ketika dia mati, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu maksudnya Oke. ke dalam Firdaus. Karena di Iya, dalam konsep berarti dia ke Kekristenan, Firdaus hari itu adalah rohnya. roh. Ya, Ya, berarti betul. rohnya ke Firdaus. Oke, berarti alam maut itu Firdaus namanya. Bukan. Itu adalah Oke, saya tanya Alam sama maut. Anda dulu. Sebentar, izin. Waktu Yesus mati, dia hari itu jadi ke Firdaus atau pergi ke alam maut? Atau jangan-jangan Firdaus itu alam maut? bukan. Karena dia bilang, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, apa yang Iya, diserahkan terus ke kan dia dalam mati tangan kan? Bapa? Iya kan dia mati hari itu kan? Nah, pertanyaannya kalau mayatnya kan di kuburan. Yang saya tanyakan Ya, rohnya. itu yang alam Waktu dia mautnya. mati, bro, sabar. Yang saya tanya adalah, waktu dia mati, rohnya ke alam maut, menginjili orang-orang sebelumnya, atau pergi ke Firdaus, mengantarkan orang itu ke surga, ke Firdaus? Silakan jawab. Ketika disalib, Bapa, kata Yesus, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Iya, kan dia Artinya, masih ngomong itu. Yang saya tanya setelah dia mati. Kan waktu dia mati kan dia bilang, Bapa, kepadamu aku serahkan nyawaku. Nah, setelah dia mati, rohnya kemana? Kalau rohnya ke Firdaus, berarti nggak jadi dia ke alam maut menginjili orang-orang. enggak. Artinya Nggak gini. jadi. Oh, nggak bukan. jadi. Bukan berarti artinya kalau dia ke Firdaus berarti selama-lamanya di Firdaus, bukan. Iya, kapan dia ke Firdaus hari itu? Jadi dia ke Firdaus dulu ngantarin orang itu baru ke alam maut gitu. Ya, artinya jangan batasi bahwa dia tidak pernah ke Firdaus. Iya, Apakah tunjukkan di dalilnya dia ke Firdausnya Firdaus. sejenak atau Iya, tunjukin 10 aja hari, dalilnya, itu bro. kan tidak dikasih tahu. Iya, makanya tunjukin kalau pada waktu dia mati itu dia nggak langsung terjun ke alam maut, tapi ke Firdaus dulu, baru ke alam maut. Tunjukin dalilnya, bro. Kita nggak tahu. Kan Yesus yang bilang sendiri. Iya kan itu omongannya. Banyak orang ini yang ngomong hari ini aku ke mall, tahu-tahu dia tidur di rumahnya 3 hari 3 malam. Yang saya tanya itu pembuktian. Kalau ada dalil sehingga Anda bisa memvalidasi bahwa dia betul-betul ke Firdaus, ada pernyataan dalam kitab Anda bahwa setelah dia mati dia langsung ke Firdaus. Kalau cuma ngomong-ngomong doang saya juga bisa. Hari ini juga aku mau ke surga. Mati. Iya, Belum tentu kan ke surga. kalau itu kan Makanya Gini, saya Mbak, minta datanya. Yesus bilang, Sebentar tidak bro, saya gitu belum. bisa Kalau kita ini saya ngomong, Anda ngomong, saya ngomong tuh namanya debat kusir. Buat apa debat kusir? Saya kan cuma nanya, mana data di kitab Anda yang mengatakan Yesus itu ke Firdaus dulu baru dia masuk ke alam maut? Karena setahu saya, menurut doktrinnya umat Kristen, Yesus itu mati, rohnya pergi ke alam maut. Makanya kalau Iya, kamu bilang dia ke Firdaus dulu, mana dalilnya? Kok kamu tahu dia ke Firdaus? Emang ada dalilnya? Yesus yang bilang, kalau Anda bertanya ayat lain, sama Kalau seperti cuma kalau Allah ngomong-ngomong si berfirman. Gofur juga Gini, bisa bilang gini, sama Umi, saya Pak. kayak Allah gini, hari berfirman, ini juga "Akulah Uni ku bawa Tuhan." ke Contohnya. Australia katanya. Pembuktiannya Kalau yang kita kayak tanya. gitu, iya, kalau kayak gitu Allah Kalau berfirman, cuma- akulah Tuhan, lalu kita persoalkan, apa buktinya dia Tuhan? Dari mana Buktinya, asalnya? Kan oke, kan? bukti Allah itu Tuhan adalah dengan bukti Al-Quran itu kalam ilahi, bahwa tidak ada Apa sama buktinya sekali dia itu Tuhan yang berfirman? Ya, bukti. Ada saksinya. Ya, ada saksinya. Siapa Nabi saksinya? Muhammad SAW adalah saksi yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan. Enggak, yang berjumpa dengan Muhammad adalah Jibril. Oke, Apakah saya tanya. Allah langsung Sebentar. berjumpa dengan Anda kan Muhammad? kabur nih. Anda kabur dari tema kita nih. Lalu Anda membawa ke Iya, tema sama baru nih. makanya Anda Sebentar dulu. mempercayai. Kalau saya ngomong, Anda ngomong, kalau Anda ngomong, saya ngomong, debat kusir namanya. Dengarkan dulu orang bicara biar paham konteksnya ya. Kalau Anda bilang bahwa Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan harus ada saksi, saya tanya, ada yang udah lihat Roh Kudus?
Itu dia. Yesus bilang, aku pernah ke Firdaus, lalu Anda bertanya apa saksinya? Nah, kalau tidak pernah terbukti dia ke Firdaus, berarti dia berbohong, pendusta. Lah, berarti kalau Allah aku dari sorga, siapa yang pernah menyaksikan dia dari sorga? Ada pernah ke sorga? Masalahnya adalah doktrin Kristen mengatakan bahwa dia pada waktu itu bukan ke Firdaus tapi ke alam maut. Ini namanya kontradiksi. Kalau seandainya dia mengatakan loh, saya tanya sama Anda, waktu dia mati, menurut iman Kristen dia ke alam maut nggak? Rifa, makanya apakah setelah mati dia ke alam Pertanyaan maut? saya itu kok jelas banget, kenapa kok malah nggak dijawab? Kan pertanyaan saya simpel banget nih. Waktu Yesus mati, menurut doktrin Kristen dia kemana? Yesus bilang kepada yang sebelah kanannya, aku bersama engkau, bersamaku di Firdaus hari ini. Berarti dia ke Firdaus hari itu. Mati lewat ke Firdaus. Berarti dia ke Firdaus hari itu. Berarti dia ke Firdaus Itu hari itu. makanya, apakah ke alam maut? Berarti dia nggak jadi ke alam maut ya? Oke, saya tunjukin ya. Berarti dia. Ya udah kalau bisa begitu, lewat. dari mana Anda tahu kalau dia ke Firdaus dulu baru dia ke alam maut? Berarti ngarang ini. Karena Yesus yang bilang. Ya itu makanya kan sebelum dia mati. Kalau cuman bilang itu saya juga bisa. Hari ini juga saya pasti ke surga bersama Yesus. Saya juga bisa ngomong. Yang kita tanya itu, omongan itu terbukti nggak? Kenapa kita katakan ini harus ada bukti? Karena Yesus pada waktu itu menurut umat Kristen mati masuk ke alam maut. Itu bertentangan. Iya, kalau mau pembuktian itu sama seperti kita bertanya juga perkataan Allah, aku adalah pencipta. Lalu kita harus membuktikan gimana? Iya, apa buktikan buktinya? dengan rasional. Buktikan dengan rasional bahwa Ya, yang itu namanya rasional. ada ciptaan pasti ada pencipta. Pernah nggak ada yang melihat bahwa Allah Anda tahu menciptakan? nggak? Sejak kapan kalau pembuktian tentang Allah ada yang lihat? Apakah Anda bisa membuktikan kalau Tuhan melayang-layang? Terima Allah? Beda. Yesus Allah berkata, tidak pernah gini. Kami tidak pernah mengimani kontradiksi bahwa satu sisi kami katakan Allah tidak mencipta, satu sisi kami katakan Allah pencipta. Itu namanya kontradiksi. Tapi kalian Kristen percaya Yesus itu mati, dia pergi ke alam maut, tiba-tiba dia mengaku-ngaku mau ke Firdaus. Ini kan kontradiksi. Ketika Yesus mati, dia menurut Kristen pergi ke alam. Duh bro, saya tanya deh, Yesus itu mati ke alam maut dulu atau ke Firdaus? Itu aja, dan tunjukkan datanya, baru ngomong. Ih, aneh nih orang. Iya, saya tidak menyangkal dua-duanya. Apakah dia turun ke alam maut dan pergi ke Firdaus? Tunjukkan data dia ke Firdaus dulu, baru dia singgah dulu main-main ke Firdaus, baru dia singgah ke alam maut. Tunjukin dalilnya. Kalau nggak kamu sok tahu itu. Ini Rifa, alam maut itu bukan kuburan, tapi kematian. Saya minta data bahwa ketika kamu mengklaim Yesus sebelum ke alam maut dia pergi ke Firdaus, itu datanya dari mana? Kok kamu sok tahu banget? Iya, apa maksudnya alam maut? Kuburan. Kamu lihat dalam Kisah Para Rasul ya. Saya kan nggak bilang. Iya, alam maut itu berarti kalau orang tidak dikubur diskusi sama saya itu jangan pura-pura bodoh diskusi sama saya. Kita bukan bicara jasad Yesus. Jasad Yesus itu di kuburan. Kita nggak bicara mayatnya. Walaupun Yesus kalau kau bilang dia ke Firdaus itu adalah rohnya, itu tetap dusta. Karena yang dia katakan adalah aku. Aku itu siapa? Anak manusia. Roh itu bukan anak manusia. Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tapi Yesus ke surga 43 hari kemudian. Maka kalau Yesus tidak terbukti di kitabmu itu pergi ke Firdaus, maka dia berbohong. Kenapa? Kau baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Harus ada apa? Firdaus itu bukan. Enggak, Firdaus itu bukan surga. Firdaus itu apa? Firdaus itu apa? Itu sebenarnya Taman Eden. Kalau itu yang diterjemahkan Firdaus. Coba tunjukin di mana lokasi Firdaus itu. Iya, kita luruskan dulu alam maut itu ini, bukan kuburan. Saya nggak nanya alam maut. Ini lagi bahas Firdaus kok alam maut sih? Sama. Saya artinya tanya, ketika Yesus apakah mati, Firdaus adalah alam maut? mautnya. Ya, saya tanya, apakah alam maut itu adalah Firdaus? Bukan. Alam maut itu adalah kematian. 1 Petrus pasal ketiga nomor 18-19. Ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh roh. Dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini apa? Ini Firdaus bukan? Bukan. Itu alam maut itu adalah kematian berjumpa dengan kalau begitu, roh-roh orang mati. Waktu dia mati, dia berjumpa dengan roh-roh yang di dalam penjara. Ini Firdaus bukan? Bukan, alam maut Firdaus adalah tempat orang benar. Berarti menurut si Petrus sama Efesus, ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, dia pergi ke alam maut. Pertanyaannya, kapan dia ke Firdaus? Kok kamu tahu kalau dia ke Firdaus dulu?
Kok ngarang bebas kamu? Ada dalilnya nggak? Enggak ngarang bebas Ngarang. karena Yesus Ya udah, bilang tunjukin dalilnya. dia bukan. Itu janji, Anda itu janji, mempercayai bro. perkataan Petrus, Bro, tapi ini perkataan janji, bro. Yesus enggak, dari mana Karena kamu tidak tahu terbukti. Yesus pernah turun ke dunia orang mati? Ke dunia roh. Karena dikatakan sama kitabmu sendiri, makanya ini yang disebut dengan Nah, kontradiktif. itu Petrus yang Nih. mengatakan. Oke, kalau begitu siapa yang berbohong? Petrus Ayo. atau Yesus? Wahyu 1 nomor 18 Uni. Itu kan Wahyu yang Udah, berkata Wahyu bahwa satu dia nih. turun ke dunia orang Wahyu mati. 1 nomor 18. Yuk, ke yuk roh kita buka nih. penjara. Udah, kau nggak percaya sama Petrus sekarang ya. Teman-teman jangan Wahyu percaya 1 nomor Petrus. 18 tuh. Bukan Jangan percaya sama Yunirifa, Petrus. Anda mempercayai Petrus, tapi Anda tidak mempercayai perkataan Yesus. Nih ya. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun biarlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Nah sekarang saya tanya, waktu Yesus mati, hari itu dia sempat ke Firdaus itu di kapan? Coba. Gini aja deh, biar kamu menyelamatkan Yesus dari tuduhan berdusta, kamu tunjukin aja lah ayatnya bahwa dia pernah ke Firdaus seperti yang kamu klaimkan. Kalau nggak ada, kamu Ya nggak. ayatnya nggak ngasih Yunirifa, bantuan. makanya tadi ketika Petrus berkata dia turun ke dunia maut, Anda mempercayai, tapi perkataan Yesus tidak. Apa bukti yang kamu Karena cari dia bohong. lagi? Karena dia bohong Apa nih. dia bohong? Kamu lihat nih. Ya bohongnya karena Petrus bilang dia mati kala maut, sementara dia ngaku-ngakunya, berarti Petrus yang berbohong, Yesus yang jujur gitu. Kan di situ aja dia pernah turun ke dunia orang Ya mati dan udah, bangkit lagi. kalau begitu, ya udah, di mana tertulis dia ke Firdaus dulu hari itu? Mana? Kan itu perkataan Yesus, makanya Yunirifa kau percaya perkataan Petrus. Dia tapi kau nggak berkata percaya akan, bukan perkataan sudah. Yesus. Itu janji caleg juga bisa kayak gitu. Aku akan ke mall, aku itu kan akan. Kamu baca lah Lukas 23 itu nih. Ya, kamu baca sama nih. kamu Di sini, yang kamu bilang aku bahwa Yesus pernah ke berkata dunia orang kepadamu, mati, itu perkataan Petrus. dengar dulu, bukan itu, berarti Petrus yang berbohong, Yesus yang jujur. Bukan Aku berbohong, kamu berkata itu kepadamu, kebenaran. sesungguhnya hari ini juga. Tengok dulu, kamu kalau seandainya mau diskusi itu jangan tantrum. Kamu tengok nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan. Ini janji. Nah, apakah ini terjadi? Kamu bilang iya, dia ke Firdaus kok. Mana buktinya? Kenapa saya minta bukti? Karena Petrus mengatakan ketika dia mati, dia terjun nyungsep ke alam maut. Makanya berkontradiksi. Enggak ada Kamu kontradiksi. bilang dia mati ke Bukan Fir- berarti Loh, dia ke dunia yaudah, orang saya maut kasih kamu selama-lamanya, Yunirifa. Dari mana kamu? Apakah Oke, sesaat dari mana kamu atau tahu? ke Yaudah. Firdaus sesaat? Ya itu Saya tanya kebenaran. jadi udah nggak usah ribet deh. Ada nggak tertulis di kitabmu bahwa setelah mati itu dia berada di Firdaus? Ada nggak tertulis di kitabmu? Itu perkataan Yesus. Kan apa yang Saya tanya sekali lagi, perkataan Yesus, Yunirifa, apakah ada tertulis tidak lebih di berharga apakah daripada ada di perkataan Petrus? Saya tanya, itu janji. Yesus kan makanya sih bilang dia berbohong. Ketika Yesus berkata, hari ini juga aku akan bersamamu di Firdaus, saya tanya, ada nggak tertulis di kitabmu kalau dia berada di Firdaus setelah mati? Tertulis, pertanyaanmu tertulis di, sedangkan Aduh, Yesus bilang, ini orang "Aku nggak ngerti. bersamamu Udah di diam aja. Firdaus." Udah diam aja ya. Teman-teman gini ya, kalau aku berkata begini ya, aku akan ke mall bersamamu hari ini. Tahu-tahu temannya bilang, udah diam dulu ya. Teman-teman ya, janji itu bisa diingkari dan didustai. Maka ketika Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tapi tiba-tiba murid-muridnya mengatakan bahwa dia setelah mati itu justru nyungsep ke alam maut. Maka ada yang berdusta di antara mereka, teman-teman. Ya, kalau nggak muridnya, kalau nggak Yesus. Lalu si Tian mengatakan, kan bisa jadi dia pergi dulu ke ke Firdaus. Itu kan dustamu itu. Kan nggak ada dalilnya. Berarti kok ngada-ngada. Mana dalilnya setelah mati dia langsung ke Firdaus? Oh, itu Nah, kan itu janjinya perkataan tadi. Iya, Yesus, kita sedang Yunirifa. Tidak perlu dibuktikan Iya, dia berkata apa? lagi. Perkataan Petrus perlu Oh, dibuktikan nih enggak? izin. Gini, izin. Tian. Gini, ketika Yesus menyampaikan aku akan bersamamu di dalam Firdaus, itu Yesus di mana? Ya belum di Firdaus lah itu. Ya di mana? Itu di mana itu? Maksudnya? Di mana? Di dunia atau di Firdaus atau di alam maut? Ya di dunia inilah, di dunia nyata. Di dunia. Oke, di dunia. Nah, setelah dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, itu setelah menyerahkan nyawanya, dia lalu kemana tuh? Ke alam maut atau ke Firdaus? Ya dua-duanya, makanya Wow. jasmania ke alam apa? Dia melewati alam maut itu. Nah. Ghafur, alam maut itu bukan, alam maut itu adalah kematian maksudnya. Bukan soal fisik. Kita tidak bisa, ini kan roh. Alam roh jadinya. Bukan
kematian, alam maut itu adalah kematian. Itu Apa nih orang nih? umumnya. Kita lagi nggak bicara tentang alam maut, kita bicara tentang Firdaus. Yang kami minta buktikan adalah bahwa perkataanmu menambahi firman dalam kitabmu yang tidak ada bahwa dia ke Firdaus hari itu, mana buktinya itu loh. Selamat Ada nggak? malam. Ini Apa namanya? Yuni Rifa. Ya, sabar dulu, seperti yang lain perkataan sabar Yesus, dulu aku lah. telah turun dari sorga. Kau bertanya Udah, siapa diam, saksinya, apa diam, buktinya? diam, diam. Mending kau diam aja ya. Kami nggak mau ngeladenin, kita nggak mau ngeladenin orang-orang debat kusir ya. Biarlah kalian mati dalam kebodohan kalian. Oke, Tian, lebih baik kau bertanya tentang agama Islam karena semakin kau menjawab berulang-ulang terus. Berulang 10 kali aku dengarkan jawaban yang sama. Yang kutanya itu ada nggak dalilnya yang mengatakan bahwa setelah mati dia ke Firdaus? Itu yang kutanya. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Apa yang kau kasih data itu? Yang kau kasih data itu adalah yang kuberikan kepadamu, Lukas 23:43, bahwa dia berjanji akan ke Firdaus. Pertanyaannya, ke Firdaus nggak? Itu loh. Kalau memang ada, kau tunjukkan data. Kalau nggak ada, jangan ngarang. ini penyembah Biarkanlah. Allah ini memang tidak mengerti firman Yahweh. Ini penyembah Allah SWT ini. Yaudah. Allah SWT sudah membodohi mereka ini. Oke, saya tanya sama kau. Saya tanya sama kau. Ya, mau bicara gantian nggak? Kalau kau nggak bisa bicara gantian, kau turun aja. Satu hari Bisa bagi Tuhan Bisa nggak kau bertanya dan gantian samaku? Yaudah, oke. Apa urusannya dengan pertanyaanku? Ada Kau nggak paham tertulis itu? Tuhan kau pernah ke Firdaus? Ada nggak Tuhan kau tertulis dalam kitabmu ke Firdaus waktu dia setelah mati? Firdaus itu tempat penantian orang-orang yang mati dalam Yesus. Ada, aku nggak tanya apa definisi Firdaus. Aku tanya, ada nggak tertulis dalam kitab kau setelah Tuhan kau mati itu hari itu juga dia ke Firdaus? Ada nggak tertulis? Uni. Bisa saja dia ke Firdaus dulu. Uni. Soalnya dia kan roh. Dia Uni. kan, dia Mana kan datanya? meninggalkan Bentar. tubuhnya. Ya Mika. Mana datanya? Bentar, Mana Uni. datanya? Tadi gimana? kata dia, Uni, 1 hari bagi manusia 1000 tahun bagi Tuhan. Berarti 3000 tahun Tuhan kau di alam maut. Bodoh. Makanya jangan kau menyembah Allah SWT, Tuhan negeri Mekah itu. Bodoh. Kau di Daripada kau menyembah Tuhan lebih baik kami Kaget menyembah dia. Tuhan Allah Subhanahu wa taala daripada menyembah Tuhan kau beranus. Ya, sekali lagi ku ulang ini. Lebih baik kami menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. SWT itu artinya Subhanahu wa taala ya, daripada kami menyembah Tuhan terkutuk, beranus, berdubur, berbulu. Nah, ketika kau katakan 1 hari bagi manusia 1000 bagi Tuhan, berarti Tuhan kau di alam maut 3000 tahun. Capek kali yang layanin iblis berantem 3000 tahun. Bodoh. Menarik karena berani. Yesus punya anus, punya tubuh, punya apa? Saya mau bertanya kalau kayak gitu. Di Al-Qiyamah 22 ayat 23. Satu dulu. Tuhan bisa dilihat secara jasmania, nazirah, dan di Hadis Bukhari 7434 bahwa Allah Tuhanmu bisa dilihat seperti melihat bulan purnama. Artinya nazirah Ya. itu dilihat secara nyata. Berarti dia makhluk Betul, dong. terus bukan dong. Memangnya Lah, makhluk dapat dilihat. memangnya tunggu dong, bentar dulu. Iya, bentar dulu, sebentar. Sejak kapan kalau definisi dapat dilihat hanya merujuk kepada makhluk? Sejak kapan itu? Coba kau tunjukkan samaku satu ahli bahasa, skolar dalam kaidah filosofi mengatakan bahwa yang namanya makhluk itu ciri-cirinya wajib bisa dilihat. Iya, karena yang Coba melihat tunjukin ini dulu, ya, fisik, tunjuk. berarti yang dapat dilihat oleh mata jasmani adalah fisik. Saya tanya sekali lagi, tunjukkan kepadaku, bukan pendapat kau yang kutanya. Sebutkan para ahli bahasa, ahli ilmu kosmologi ke, filosofi ke, apalah, yang mengatakan bahwa pokoknya ciri-ciri makhluk itu wajib bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat, maka bukan makhluk. Coba tunjukin itu siapa orang yang mengatakan itu dan di mana literasinya. Silakan. Iyalah, udah itu nggak perlu pun apa. Ini Aduh, melihat jasmani, oke, berarti gini yang aja dapat deh. dilihat oleh yang Kutanya. jasmani Kutanya, adalah kau punya fisik. akal nggak? Ya udah, kau punya akal. Ya udah, kau punya akal nggak, Tian? Iya, dilihat oleh mata kan berarti yang Oke. fisik lah. Ada Kamu fisik bisa melihat akalmu, bentuk dengan fisik akal mata. ada. Saya tanya dulu, jangan gini. Kalau diskusi sama saya tuh nggak usah tantrum latihan, biasa aja. Kalau kau benar, kau akan ketahuan kok benarnya. Kami akan orang di bawah itu sedang mendengarkan ucapanmu.
Iya, nggak ada yang Pertanyaanku, pantul di akal sini. bisa dilihat? Ya udah, akal bisa dilihat nggak? Akal bisa dilihat dengan mata. Ya, nggak bisa dilihat dengan mata. Berarti dia bukan makhluk. Berarti dia pencipta. Kan masalahnya Khalik. yang bisa dilihat oleh mata Tuhanmu. Saya Berarti tanya Tuhanmu kepadamu fisik. sekali lagi. Makanya saya bilang Yunirita, yang bisa Saya dilihat dengan tanya mata adalah sekali fisik. lagi. Akal tidak bisa Sekali dilihat lagi dengan saya tanya mata. sama kamu. Ketika Allah bisa dilihat, tunjukkan kepada saya dalilnya Allah itu fisik seperti yang kau bayangkan dan kau pikirkan. Dalam Al-Quran, Nah. Allah itu laisa kamisli syai'un. Dengarkan baik-baik. Al-Qiyamah 22 ayat 23. Aduh, ini orang Tuhanmu Kristen ini kalau dilihat diajak ngomong, nazira secara iya. halafiah. Di Iya, Hadis saya lagi Bukhari, ngomong, diam dulu. Iya, Hadis Bukhari iya, saya 7434 saya lagi bahwa jelasin. Saya lagi Tuhanmu bisa Duh. dilihat seperti melihat bulan Saya purnama. lagi jelasin Kristen. Kenapa Kristen ini kok kupikir otak kalian aja bermasalah, telinga kalian juga bermasalah ya. Udah kau ulang itu 3 kali. Kau menjawab tentang kitab kau ya 10 kali kau jawab ulang-ulang. Bertanya aja kau ulangi 3 kali loh. Kan ku jawab begini. Allah itu bisa dilihat nanti di surga. Bukan fisik yang kami lihat. Tapi laisa kamisli syai'un. Apapun bentuk Allah itu tidak sama seperti yang kau pikirkan. Karena Allah katakan tentang dirinya, dia laisa kamisli syai'un. Ya, jadi bagaimana kami melihat Allah itu? Kami tidak tahu karena kami belum di surga. Sejak kapan kau bisa tunjukkan kepada saya bahwa yang dilihat itu beranus berbulu seperti Tuhanmu, bahkan berkelamin? Ada Ya, nggak dalilnya? oke. Nanti kalian Nah, dalilnya di Al-Qiyamah. Sebentar dulu. Di dalam surah Al-Qiyamah itu dikatakan nggak Tuhan kami beranus? Nazira berarti fisik. Makanya akal tidak bisa Saya dilihat tanya, secara mata. Nazira. apakah Berarti bukan fisik. dikatakan ya berarti akal Tuhan, Khalik, karena cuman makhluk Makanya yang tidak bisa dilihat dengan itu. mata. Di ayat Ya udah, Al-Quran, kalau begitu akal Nazira yang Tuhan. bisa dilihat dengan mata berarti fisik. Iya, Nazira sama itu seperti dilihat dengan makhluk. mata. Sejak kapan? Sejak kapan? Dari mana kau tahu pernah ke surga? Ayat Sudah pernah ke makanya surga ayat belum? Al-Quran yang mengatakan Sudah itu pernah ke alamu di bisa dilihat Al-Quran dengan dikatakan. mata. Aduh, memang kalian ini memang betul kata Yesus ya. Jujur Tian ya, aku nggak percaya ketika Yesus berkata bahwa orang di luar Yahudi yang diberkati itu adalah anjing. Jujur aku nggak percaya. Tapi setelah ini Budi Tawayu yang mengatakannya, ini jujur aku nggak percaya sebenarnya. Yesus ini kok kejam kali mengatakan orang Kristen sebagai anjing. Tapi setelah diskusi dengan kalian aku baru percaya maksud Yesus yo. Ternyata kalian itu kalau diskusi itu mengulang hal yang sama loh. Saya kan bilang, apabila Allah dilihat bukan berarti Allah dilihat berdubur berbulu seperti Tuhanmu, berfisik seperti itu. Tapi Allah itu laisa kamisli syai'un. Bagaimana nanti Allah bisa dilihat? Kami nggak tahu karena aku belum ke surga. Tapi Allah bisa Bagaimana dilihat dengan bukan mata. fisik Bukan. yang dilihat oleh mata, akal memang tidak bisa Ya, dilihat oleh mata karena bukan fisik. apa yang sulit bagi Allah di surga? Lah, kan dilihat Apa oleh yang mata. sulit bagi Allah di surga? Bukan soal Oke, alam ku tanya. melihat ini. Nanti saya tanya, kau di surga nanti roh nggak? Bukan, karena dibangkitkan dan Bukan. diberikan Berarti tubuh. kau dibangkitkan dengan tubuh Iya. manusia kau di surga. Iya, seperti ada manusia kelaminnya. ini. Ada Tapi kelaminnya. hanya Ada kelaminnya nggak? ya dibangkitkan dalam keadaan manusia. Teman-teman dengar ya. Ya saya tanya, berarti kau ada kelamin nanti di surga? Iya, saya tetap jadi laki-laki. Oke, Tapi apa bukan fungsinya berarti harus kelaminmu di surga? Fungsikan itu. Oh, nggak ada fungsinya berarti kelamin. Berarti ada ciptaan Tuhanmu yang tidak berguna di surga nanti. Ya, artinya bukan berarti karena Oh, ada. Oh, Bukan enggak, tunggu. Bentar aku rekam dulu. Bentar aku rekam dulu ya. Bentar aku jiwa rekam dulu ya. bentar. gini, roh itu Sebentar juga. Sebentar dulu. Ini orang kemana? Bentar, rekam dulu. Oke, Tian satu-satunya Kristen sepanjang 7 tahun saya diskusi yang mengatakan bahwa nanti Kristen itu dibangkitkan fisik tubuh manusia ya, karena sebanyak ini Kristen mengatakan mereka nanti bangkit jadi roh. Tian mengatakan bahwa nanti si Tian bangkit dengan tubuh manusia tapi kelaminnya tidak berfungsi. Benar begitu Tian? Nirfa, yang dimaksud bangkit dengan roh bukan berarti hilang wajahnya, tidak bisa dikenali lagi. Kalau Saya bisa tanya bukan dikenali wajah berarti kelamin, ya ciri-ciri ampun. Tian, kemanusiaannya. saya tanya sekali lagi, ketika kamu dibangkitkan nanti kamu punya kelamin nggak? Dibangkitkan dalam rupa manusia. Punya Artinya berarti kelamin bisa nggak, dikenali Tian? sebagai manusia. Punya kelamin nggak Tian? Itu bukan persoalan punya kelamin atau tidak. Punya kelamin nggak? Yang saya persoalkan itu punya kelamin atau tidak?
Iya, dibangkitkan dalam rupa manusia, Yunirifa. Punya kelamin nggak, Tian? Ini yang Punya bisa kelamin dilihat. Tidak, nggak, polos Tian? saja. Punya kelamin nggak, Tian? Kok sulit menjawab ini? Punya kelamin nggak nanti kamu dibangkitkan? Yesus waktu dibangkitkan punya kelamin nggak? Oh tidak, tidak ya Tiannya, tidak ya. Itu karena Oh, kebangkitan tidak. itu belum dialami. Oh, Itu belum dialami. Saya tanya sekali lagi, waktu Yesus bangkit dari kematian, dia punya kelamin nggak, Tian? Itu tidak kebangkitan itu nggak ada yang melihat, Yunirifa. Saya tanya Tidak ada yang sekali lagi, dialami. waktu Yesus dibangkitkan dan kamu nanti dibangkitkan jadi manusia, punya kelamin nggak? Tidak ada yang melihat Sulit. kebangkitan. Makanya Saya bilang, tanya sekali lagi ya. persoalannya Sekali di lagi saya dalam- tanya ya. Ketika Tian dibangkitkan bersama Tuhannya, apakah punya kelamin? Yunirifa, masalahnya yang di Oke. Al-Quranmu dilihat secara jasmaniah. Nah, punya tapi kecil katanya. Punya tapi nggak berguna. Ya, oke, teman-teman ya, sudah saya hitung sekitar 10 kali saya bertanya, tapi saudara Tian tidak berani menjawab karena konsekuensi logiknya adalah kalau dia bilang saya punya kelamin ketika dibangkitkan, terus ketika kita tanya lagi apa gunanya, tidak ada, maka konsekuensinya ada ciptaan Tuhanmu yang nggak berguna ya, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan di surga, itu ya. Itu konsekuensinya, maka dia tidak berani menjawab dia punya kelamin nanti di surga. Nah, satu-satunya orang Kristen yang percaya bahwa nanti dibangkit, oh bukan, ada 2 orang. Ada 2 orang kalau nggak salah Kristen yang percaya nanti dibangkitkan dengan badan tubuh ya. Oke, sekarang kita Aco Masaola, agamanya apa bro? Halo Aco. Oke, ambil alih dulu Tante Mika atau GoFood, silakan gantian kalian berdua. Tante, Saya Tante. kerja dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung serahkan Tante ke saya, belum boleh. belum momot. Oh nih, Tante belum momot. Aku jadikan dulu. Ada, udah dia. Belum. Yang ini belum. Udah, Dek. Udah. Oh ya udah. 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 Bang Aco selamat Silakan malam. lah, ambil alih dulu. Bang Aco selamat Sudah malam. mengupur dulu. Enggak, aku cuma nyapa aja. Kan Cek sip aja. GoFood temenin dulu si Mi Kocok, nanti kalau udah ketemu orang-orang kayak si apa tadi tuh, itu aja gunanya. Si Mika ini kan memang gunanya untuk Uni jadikan sebagai bahan Counter. baku untuk menghadapi, bukan mengcounter, jadi tukang lap air ludah oten. Enggak enak banget tuh. Dia penghapus dosa oten. Nantu. Ngantuk. Bang Aco selamat malam. Dalam Bang Aco. nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, si Anu hilang dari live ini. Bang Aco kita turunkan ya, nggak ada tanggapan ya. Bang Denny selamat malam. Bang Denny selamat malam. Bang Denny, kok kepencet naik aku malahan yang satu. Bang Denny selamat malam. Nggak ada. Bang Bundes selamat malam. Bundes selamat malam. Micholin selamat malam. Malam. Ya silahkan, mau ditanggapi apa pertanyaannya tuh? Yesus berdusta. Enggak. Lukas saya mau 23 nomor menanggapi. 43. Saya mau menanggapi Mbak Ripa aja, suka cerita kelamin. Nampak kali ratu seks. Loh, kan Ya, memang nggak apa-apa lah. Tuhanmu berkelamin kan? Memang Tuhanmu pertama Iya. berkelamin, kedua. Mbak Ripa. Bentar. Ini aku Mbak jujur ya. Ripa. Aku Mbak dulu, Ripa. sama dulu Mbak Ripa, Jolin, kok bentar dulu. Aku doyan bahas kelamin karena kitab kau isinya banyak tentang kelamin. Karena kau ratu Kita seks. tahu. Kau ratu seks. Iyalah, berarti aku kuat dong. Kau kan nggak Yesus mampu. rajanya, Yesus rajanya, Yesus rajanya. Rajanya ya. VCS, Ya. raja VCS, ratu VCS, ratu Iya. VCS. Ya, Aku sama Yesus Yesus rajanya. Gofur kena ini peringatan dek. Ratu VCS. Udah bertanya.
Kasihan Itu dulu ya, Ya. Dek. Naik lagi deh. Suka Naik satu kelamin. lagi deh. Gofur, naik satu lagi. Ya iyalah, kau nggak suka kelamin berarti. Iya, kau soalnya cerita agama kau Iya, kau nggak Suka suka kelamin, kelamin, jujur. kelamin. Kau suka Kayak kelamin gitu. nggak? Mijolin, kau suka kelamin nggak? kelamin kau aku Nggak suka. suka kelamin cewek, dia sukanya kelamin cowok. Kita kan Mijolin pernah sukanya PCS. kelamin Kau tunjukin kelaminmu cowok. sama aku. Kita kan pernah PCS. Kita kan pernah PCS. Kau tunjukin kelaminmu. Berharap. Jadi percaya kami gitu. Ada bukti nggak? Iya Coba deh. dong. Kau kan ratu PCS. Coba Kau tunjukin. kan ratu PCS. Coba tunjukin. Jadi kau akui kau buka celana waktu itu. Lah kan kau yang nunjukin ke aku nampak jembut-jembut nih. Oh iya, kau lihat jembutku berarti. Senang. Iya. Wah, memang ternyata. Pirang jembutmu Oh itu ke ajaran Kristen ya? Ajaran Kristen ya itu ya? Lihat nih jembut orang ya? Jembutmu Ajaran merah-merah Kristen ya? Gini ku bilang Mijolin. Ini bilang ku Mijolin ya. Jangan ketika mentang-mentang Tuhan kau pertama nongol ke dunia lihat jembut, kau niru-niru Tuhan kau lihat nengok jembut. Ya, mentang-mentang Tuhanmu pertama kali nengok jembut, kau pun ikut Tuhan kau nengok jembut. Gimana kau ini Mijolin? Itulah kalian. Oke, apa pemandangan pertama yang dilihat oleh Yesus ketika lahir ke dunia? Dia kena Jembut. tunggu. Dia kena pembatasan. Ini udah mulai, akunku udah mulai ada ininya nih. Karena udah FVP, udah mulai ada algoritma, udah mulai ininya nih. Ada mulai dipantau sama admin TikTok nih. Biasanya nggak masalah ngomong kayak gitu ya. Hati-hati, kita gunakan diksi-diksi yang ini aja, ya. Yang bener aja, Karena yang tadi bener. Mijolin, Cari oten yang Gofur bener, tadi cari oten kena, yang bener. Si Mijolin kena. Pembatasannya udah dihilangkan karena udah FVP nih, ya. Visibilitas live dibatasi, live tidak memenuhi syarat. Oh, udah berakhir visibilitasnya karena Gofur tadi, si Gofur yang kena, padahal dia nggak Iya. salah tadi, ngapain dia? Aku mute padahal. Silakan. Bang Ini, Leo, selamat. Mika itu. Bang Leo, selamat malam. Bang Leo, selamat malam. Bang Leo, selamat malam. Bang Roy, selamat malam. Halo, selamat malam. Muslim Kristen, Bang. Ini Bang? mau tangkap itu Muslim Kristen, Bang. penistaan ini dalam ini Yesus berdusta, bagaimana tuh? Itu Ini namanya kan pertanyaan, Oke, Bang. terima kasih. Silakan. Ini bertanya, Bang. Iya, Nah, bertanya. dalam Lukas pasal 2, oke, saya bacakan ayatnya ya. Dalam Lukas pasal 24 ayat 46, Yesus berkata begini. Ada tertulis demikian. Ternyata Ya. maksud Yesus itu merujuk kepada kitab Torah. Tanakh, Torah, Ketuvim dan Nevin. Coba Anda buka Lukas pasal 24 ayat 46. Lukas pasal 24 ayat 46. Oke, sudah. Coba buka ayatnya Anda. Ya, kita sudah dibaca, tahu. coba baca. Coba baca sudah. quote. Terus Sudah. pertanyaannya, Di situ pertanyaannya adalah di mana ayat itu tertulis? Kalau tidak ada berarti Yesus berbohong. oke. Saya mau tanya dulu ya sebelum saya jelaskan. Ya kan? Waktu Yesus disalibkan ada 2 orang disalibkan di kiri kanannya ya. Oke. Itu beda konteks Omo yang itu. Enggak. Anda makanya saya suruh Anda baca Lukas 24:46 yang tadi itu udah nggak ada jawabannya. Anda mau merujuk ke Lukas 23:43, boleh. Yang mana? Ada 3 terciduk kebohongan Yesus dalam Bible Anda yang saya bisa tunjukkan. Jadi yang mana yang mau Anda bahas? Yang PHP kepada orang yang mau mati atau PHP kepada muridnya tentang ayat? Dalam Lukas 23:43 dia berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, iya kan dia Nah, kan, itu pernyataan. Oke, baik. Dia kan berkata kepada orang yang di sebelah kiri kanannya kan, waktu dia Betul. sebelum meninggal kan. Iya, dia menjanjikan Sebelum ke orang yang udah meninggal, mau dia mati. berkata kepada yang di sebelah kirinya bahwa hari ini kamu akan bersama-sama dengan
aku di Firdaus, iya kan? Nah, saya bertanya dulu Ibu, ini kan pertanyaannya Apa? saya bertanya, yang disalibkan di kiri kanannya itu orang apa? Maksudnya dia orang berdosa kah atau berbuat apa sehingga dia disalibkan? Coba jelaskan dulu karena Ibu Saya nggak tahu dosanya bang. Yang penting orang terkutuk bang, karena yang mati di tiang salib itu orang-orang terkutuk. Oke, baik, saya jelaskan Galatia begini, pasal Bu. 3:13. Kalau begitu saya jelaskan ya. Jadi waktu Yesus disalibkan, ya, saat Yesus disalibkan ada dua penjahat di sisi, salah satunya menghina Yesus, ya, kayak kamu biasa menghina Yesus, tetapi yang lainnya Enggak, mengakui saya nggak pernah, kesalahannya sorry ya, dan saya nggak pernah mengatakan iman dia kepada terkutuk Yesus dalam dengan fitnah. kata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja, ya kan? Dia bilang begitu toh. Nah, Terus Yesus menanggapi iman dan pertobatan orang itu. Yesus berkata, karena dua kan, yang satu menghina, yang satunya itu dia bertobat sebelum dia meninggal, dia di atas kayu salib kan, dia bertobat. Nah, dia bilang sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu kan pertanyaannya terus? kan? Bukan pertanyaan itu janji Yesus. Oke. Pertanyaannya, jadi nggak dia ke Firdaus hari itu? Betul, dia ke Firdaus hari itu. Saya tanya Ibu, kalau Di tidak mana itu percaya, tertulis? waktu Ibu nanti meninggal dia kemana? Saya kasih tahu. Saya coba tanya. Alam barzah, Hah? ke alam barzah. Ya, Saya tanya, di mana seperti itu tertulis juga, dia ke waktu Firdaus? dia meninggal itu dia langsung ke Ya, Firdaus. di mana? Di mana? Dari mana Anda tahu dia ke Firdaus? Ada nggak tertulis? Ada. Aduh, Gofur kena lagi loh, Dek. Hah? Rokok, Gofur rokok, Dek. Coba tunjukin dalilnya kalau dia ke Firdaus hari itu. Karena waktu dia Silakan. meninggal dia rohnya langsung ke Firdaus, Ibu. Enggak, iya, itu mana waktu dia dalil? meninggal dia ke Mana dalilnya dia ke Firdaus? Jadi dia hari itu bukan ke alam maut ya? Tidak, dia langsung ke Firdaus, Ibu. Karena orang yang nggak jadi satunya dia itu ke dia alam maut percaya berarti? dengan Yesus, dengan yang satunya itu kan Oh jadi tidak jadi. Tunggu. Jadi dia nggak jadi ke alam maut waktu setelah tidak, mati dia tidak akan menginjili. ke alam maut karena dia sudah Oh berarti ini percaya. bohong ya? Berarti ini berarti ini 1 Petrus ini bohong ya? bohong. Dari Berarti mana ini Ibu? bohong banget. Datanya mana bohong? Ini datanya. Bentar ya. Nah, Efesus ya nih. Dikatakan di sini, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, kapan ini terjadi nih? Dia turun kapan nih ke bumi nih? yang paling bawah itu Kapan mana dia Ibu? turun? Dibilang Ya, saya tanya kepada Anda, saya nggak tahu itu Firdaus bukan? Firdaus atau bukan? bukan, Ibu. Itu dia di Bukan. Firdaus. Oke. Nah, dia malah setelah mati pergi ke dunia bawah. Nah, waktu dia ke dunia bawah diceritakan di dalam kitab Anda. Dia Waktu tidak dia ada ke Firdaus dibilang di mana tertulis? dunia bawah, Pak, Ibu. Nih. Dia tidak bilang Nih, di dunia bumi bawah. yang paling bawah. Bumi yang paling bawah nih, bumi yang paling bawah. Oh, itu. Bumi yang paling bawah. Gimana Itu dong? bukan- Di dalam kitab Anda setelah dia mati, dia pergi nyungsep ke dunia paling bawah diceritakan. Nah, ketika dia ke Firdaus diceritakan nggak dalam kitab Anda? Iya, di Kok tahu gitu? Firdaus. Kok tahu Anda gitu dia ya mana tertulis kalau dia ke Firdaus setelah mati? Karena justru dalam Efesus dikatakan dia pergi nyungsep ke alam maut. Mana? Nih, Ibu, Kisah Para Rasul, sebab engkau tidak menyerahkan jiwaku kepada alam maut. Kisah Para Rasul 2 nomor 27. Nih, Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 27. Nggak jadi dia mengalahkan maut ke alam maut ya. Nggak jadi dia menginjili roh-roh di dalam alam maut. Jadinya dia ke Firdaus. Atau dia ke Firdaus dulu. Mana dalilnya? enggak, yang Ibu tanyakan ini Yesus atau yang di sebelah Yesus, yang bersama-sama dengan Yesus kan dia bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, kan Firdaus, diantarkan oke. Yesus orang itu. Ah. Nah makanya saya tanya, Oke, kata baik, orang saya jelaskan dulu, Kristen, Jadi yang dimaksud yang masuk ini ke nih dalam Anda coba Firdaus, Anda baca ini, dia coba masuk di coba dalam- coba. Dia Ya, masuk coba di Anda dalam baca ini. maut itu untuk mengalahkan kematian. Iya Jadi yang saya dia tanya waktu- ini loh, Ah, bro ini nih. Sebab engkau tidak
menitipkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Pertanyaannya, 3 hari itu rohnya kemana? 3 hari waktu dia mati, kemana rohnya 3 hari itu? Ibu, dia kan waktu dia mati selama 3 hari, dia ke dalam maut untuk menginjak-injak semua alam maut itu, dan dia Nah, berarti mengalahkan dia nggak semuanya. jadi ke Firdaus. Tetapi Ya udah, berarti dia nggak jadi ke Firdaus dong. ya 3 hari kemudian dia bangkit. Ah, berarti Dia bohong. mengalahkan Berarti semuanya. benar dia bohong. Bukan tidak. Berarti dia bukan berbohong. Ibu, bukan bohong. Karena dia Tuhan, jadi dia luar biasa. Dia tidak kayak Iya, kok manusia. luar biasa. Ya. Gimana kalau dikatakan Tuhan kok butuh 3 hari mengalahkan maut? Iya. Kalau Tuhan hebat itu 1-3 menit aja, ngapain 3 hari? 3 detik 3 bisa dia hari. mengalahkan maut. Itu kan Perlu waktu dia kan butuh dijanji waktu dalam- 3 hari mengalahkan maut. mulai dari perjanjian 3.000 lama 3.000 tahun, memang 3.000 ada tahun. perjanjiannya seperti itu. Oh, 3.000 tahun. Tunggu, butuh waktu 3 hari mengalahkan maut Tuhan Anda. Berarti itu Tuhan yang hebat. Wah, Memang. butuh 3 hari. Tuhan kan luar Gini biasa, loh. makanya kami Gini. sembah karena dia luar biasa. Iya. Tuhan Iya. Yesus. Tuhan Anda kan, ya Tidak Anda kayak- menuhankan Yesus karena dia butuh 3 hari untuk, ya kalau Tuhan saya itu nggak butuh berhari-hari mengalahkan maut. Ya, ketika Allah berkata kun, maka jadilah apa yang dia inginkan. Nah, kalau Tuhan Anda kan butuh 3 hari. Bagi Anda kan Tuhan yang perkasa. Bagi kami itu Tuhan hina. Bagi kami, kita kan beda nih. Bagi kami, Tuhan yang ketika menginginkan sesuatu tanpa perlu mati, tanpa perlu capek-capek, tanpa perlu harus menyamar dulu jadi manusia, dengan berkata saja kun, maka jadilah apa yang dia kehendaki. Itu Tuhan yang hebat. Iya, Tapi itu. kan menurut Anda Tuhan yang butuh waktu 3 hari baru yang dikatakan Tuhan yang hebat. Ini kan kita beda perspektif nih. Oke, baik, Ibu, Maka ya. pertanyaan saya kembali lagi kepada pertanyaan awal. Oke. Ada nggak tertulis dalam Saya- kitab saya Anda bahwa jelaskan Yesus juga dalam masalah saya itu tanya yang dulu, jelaskan. aduh, bro belum selesai saya ngomong. Ya, oke, lanjut, Yesus lanjut. berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaannya, hari itu ada nggak dia sempat ke Firdaus? Silakan dijawab. Iya, Ibu, dia rohnya ke Firdaus. Ah, mana dalilnya? Mana datanya? Di mana tertulis? Wah, ngarang. Katanya ini Ibu, orang. Firdaus itu Ternyata orang kira-kira Kristen ini kalau ngomong suka ngarang artinya ya. Apa? Firdaus artinya apa coba? Tempat orang-orang mati, paradise. Kalau dalam menurut istilah Yunani itu termasuk surga, paradise. Welcome langsung to my tidak tahu dong, paradise. Nggak ada orang bikin lagu mengajak orang untuk pergi ke alam maut untuk tersiksa. Makanya dia ketawa-ketawa tuh. Welcome to my Ya, paradise. Ibu, dengarkan Itu saya. adalah tempat Dengar yang saya nikmat bicara, dan Bu. indah. Dengarkan saya jelaskan ini masalah orang. masuk Saya di dari maut. tadi itu Anda yang suruh saya ngomong, makanya saya karena kasih ngomong. Allah itu luar biasa, karena kasih Allah itu yang sangat mengasihi manusia sehingga dia menggantikan manusia yang sudah berdosa itu masuk di dalam maut. dan Saya nggak mengalahkan, nanya itu, Bang. sengat maut itu Iya, bangkit kembali yang pada saya nggak hari yang nanya ketiga itu. Seperti- Saya tanya Yang menyalibkan hari Yesus waktu masuk dia- surga atau masuk neraka? Ya, kalau dia bertobat pasti Yang masuk neraka. Mika tidak Berarti usah iblis juga. bicara. Suaramu saya itu jelek gitu, tidak usah bicara. Daripada mukamu yang jelek. Kalau bicara itu tidak jelas. Tengokin itu mukamu. dalam- Udah itu Roy, pasti sudah Roy, busuk. diam ya. Roy, kamu belajar aja Roy ya. Mending kamu belajar aja. Siapa yang lain aja Mika? Udah GJ nih. Iya Iko. Iya Iko. Aja makanya Demika. Oke, izin kuturunkan bang ya. Jadi Tuhanmu ditanya butuh apa 3 hari yang- mengalahkan maut ya Roy ya. Tuhan yang Roy. hebat itu begitu katanya. Iya Roy. Tuhanmu butuh waktu 3 hari mengalahkan maut. Tuh kamu kena maut. Buat Kristen ketik 1 ya. Atau gini, coba aku yang tanya, Tante, coba aku tanya. Ayo, ya lanjut. Bang Roy, ketika Yesus itu mengatakan hari ini engkau dan aku akan bersama-sama dalam Firdaus, itu hari apa sih? Hari apa itu, Bang Roy? Bang Roy. Hari apa, Undang Bang dia Roy? buka mic. Dia nggak bisa buka mic kayaknya. Undang Waduh. aja. Ya udah, kita undang buka mic-nya. Bang Roy. Ya. Oke, pertanyaannya, saat Yesus menyampaikan kepada 2 orang di sebelah kanan dan sebelah kirinya, hari Oke, ini baik. kau dan aku akan bersama-sama di Firdaus, itu hari apa itu?
Waduh. Itu pertanyaan tidak bisa dijawab itu Bapak karena kita belum ada. Coba saya tanya Bapak. Gini. Tapi kalau coba Bang Roy, kalau Bapak dulu. sebentar dulu. Gini. Kalau waktu Muhammad Gini. Muhammad jadi Tuhan itu hari apa kira-kira? Mana ada Nabi Nggak Muhammad pernah Nabi Tuhan, nggak Muhammad. pernah Nabi Muhammad itu Tuhan. Gini. Tapi kalau Yesus bangkit hari apa? Hari ketiga hari Minggu. Bisa jawab. Maksudnya hari sorry, saya salah. Itu bisa Karena saya jawab. pikir hari ketiga jadi salah. Maaf. Aduh, keceplosan. Keceplosan. Saya tidak tahu apa masih Keceplosan. Jadi kalau Aduh. Yesus bangkit hari Minggu, kalau Yesus pas disalib hari apa? Kita juga tidak tahu hari apa. Yang Tapi pasti tahu bangkitnya hari Minggu. Tadi keceplosan. Enggak, saya tidak pastikan itu Bapak. Loh, tapi tertulis dalam Biblemu hari Minggu loh. Pagi-pagi buta Maria menengok ke kubur Yesus gitu loh. Minggu loh itu. Ayo. Berarti dia nggak Nah, yang sama suka, yang masukan saja lah. Kalau bagi saya, ya kan, lebih bagus kita pikir kalau kasih keluar kata-kata, karena saya pikir kalau kita mengeluarkan kata-kata itu pasti dari hati kita. Jadi kalau mengeluarkan kata-kata di mulut itu pasti kalau misalnya kata-kata kotor itu pasti di dalam hati. Kalau yang baik itu pasti di dalam hati. Jadi mengeluarkan kata yang baik itu pasti dalam hati itu baik. Nah, Pak Roy, Kata-kata Pak Roy. kotor itu pasti Ya dalam nggak hati. apa-apa. nggak ngerti aku maksudnya. Nggak apa-apa. Ngerti nggak maksudnya? Nah, Pak Roy, kalau Ya, Pak. menurut Anda fitnahan itu baik atau buruk? sangat buruk kalau fitnah, Pak. Sangat buruk. Anda yakin Maria itu pencuri dan perampok atau bukan? Aduh Bapak, saya tidak bisa jawab itu Bapak. Loh. Maria pencuri Iya. dan perampok atau bukan? Maria apa dulu banyak Maria ibunya Yesus itu dia pencuri atau bukan? Perampok atau bukan? Iya, kan dipilih Tuhan Yesus Wah, mate. dipilih Tuhan Yesus untuk menumpang lahir. Jadi dia tidak akan dia kan suci. Oh, suci, berarti tidak pencuri dan tidak perampok ya? Tidak. Yesus katakan gini, Pak, dalam Yohanes 10 nomor 8 tuh, Yesus katakan gini, orang-orang kalau yang kamu datang baca. sebentar dulu. Maaf, saya potong dulu kata-katanya. Apa? Kalau orang Islam itu ambil ayat-ayat untuk dibaca itu pasti dia bolak-balik. Ya udah, saya nggak bolak-balik lah. Saya nggak bolak-balik. Saya nggak bolak-balik. Kamu sudah bertobat. Iya, saya nggak mau bolak-balik. Itu pasti sudah. Iya, saya nggak bolak-balik. Coba bacakan saya. Ya coba bacakan saya. Kan kamu nggak percaya saya yang Kasih bacakan. contoh, Bapak, waktu Yesus Sebentar itu dulu, masih diam hidup. dulu. Gantian Pak Roy. Setan saja itu dia tahu. Pak Roy, gantian woi. Tapi dia Woi, gantian woi. bolak-balikkan, Bapak. Woi, gantian woi. Itu juga kalau orang tidak memahami. Waduh, orang ini nggak ada remnya ini kayaknya. Iya. Ini, Pak. Coba kan Pak Roy nggak percaya kalau saya yang baca. Boleh nggak bacakan sendiri? Yohanes 10 nomor 8. Coba bacakan sendiri Yohanes 10 nomor 8. Saya juga tidak Bacakan bisa sendiri. bacakan, Bapak. Kalau Bapak hanya saya baca baru Bapak ejek-ejek kayak begitu Enggak. Coba baca dulu, siapa yang mau mengejek. Anda saya bacakan dikira saya bohong, disuruh baca sendiri dikira saya ngejek. Gimana sih maksudnya? Saya bacakan nggak mau, disuruh baca sendiri dikira saya ngejek. Maunya Apa kayak itu, gimana Bapak? sih? Coba siapa tahu Bapak langsung mengerti kalau saya bacakan. Lu itu tadi saya bacakan gimana sih? Tadi saya bacakan nggak percaya, suruh Ya, baca ya. sendiri. Katanya apa itu coba? Gimana sih kau ini? Coba Nah, baca maksudnya sendiri. Dibaca di mana, Bapak? Yohanes 10 nomor 8, coba baca. Yohanes 10 ayat 8. Sabar ya. Ya, bacakan. Yohanes 10. Aku mau tantang orang Kristen yang bisa jawab pertanyaanku QTF 200.000. Mantap kali kayak Aduh, punya banyak aja. duit dia. Banyak duit Oke, dia. baik, saya baca ya, Bapak ya.
banyak duitnya Sudah ya. siap Bapak? Sombong kayak. Iya, siap. Gue aja udah sombong. Bapak Gofur. Ya, siap. Baik. Yohanes 10 nomor Saya 8. bacakan ya. Heeh. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Yang ngomong siapa itu? Yang ngomong? Ya, ini Yang ngomong siapa? Rasul, ini yang di Alkitab toh? Ya, yang ngomong siapa itu? Yesus. Yesus. Apa kata Yesus? Semua orang sebelum aku pencuri dan perampok. Oke, Benar baik, nggak? saya jelaskan, bisa dengar ya, saya jelaskan. Wah, ini mulai menjelaskan. Toh kamu tidak mau dengar toh? Karena Coba. kamu takut bertobat toh? Enggak, coba. Pertanyaannya, semua orang orang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ya. Maria itu sebelum atau sesudah Yesus? Oke, ini saya jelaskan Maria, dulu, Pak. Saya Maria, jawab ya, saya sebentar jawab. dulu, Diam, dijawab saya jawab dulu. ya. Sebentar dijawab dulu. Maria, ibunya Yesus itu ada sebelum Yesus atau setelah Yesus? Bapak, perampok itu maksudnya bagaimana ini? Coba jelaskan, perampok itu perampok apa kira-kira? Kok malah nanya saya? Kalau pencuri dan Saya kan perampok mau itu jawab, baru Bapak artinya tidak apa? kesempatan kan? Iya, makanya pertanyaan saya dijawab dulu. Yesus sama Maria itu lebih dulu mana? Saya kasih tahu Kan? Yesus Maria kan dia kan manusia, pasti sudah termasuk berdosa karena kita kan dari Adam Hawa itu kan pasti keturunan berdosa. Berarti kita tidak berbicara tentang dosa yang umum. Kita tidak berbicara dosa waris. Di situ dikatakan jelas pencuri dan perampok. Berarti Maria pencuri dan perampok. Sepakat nggak kamu? Saya tidak berani bilang begitu karena ini Lah, kan tapi Yesus itu bilang gitu. di dalam ini kamu tidak tahu artinya. Loh, Yesus bilang gitu. Yang disebut Yesus. Loh, Yesus kan bilang apa? gitu. Nah, Dia apa tidak itu bilang perampok? dalam ini perampok babi, perampok kerbau, perampok kambing, tidak ada. Tapi perampok itu ada artinya di dalam ini. Artinya apa? Makanya Silahkan saya mau mengarang. jelaskan, tapi kau tidak mau. Ya udah silahkan mengarang. Bisa? Ya silahkan mengarang. Udah kita kasih kesempatan kok. Mengarang bagaimana? Memang jelas. Oke, kok. sebelum ke Roy, bentar Roy, sebentar. Ya, saya mau nambah ilmu. Ya, kita lebih baik tuh memperkaya ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Sorry ya Roy ya. Nah, Ya. teman-teman, kenapa saya katakan terlalu banyak kontradiktif di dalam kitabnya orang Kristen? Karena memang pada faktanya, ketika di dalam kitab Lukas 23 dikatakan di sini, Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau juga akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu Yesus sedang mengatakan secara eksplisit, hari itu juga dia akan ke Firdaus. Ini janji Yesus. Tapi Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapakku. Ya, artinya Yesus tuh belum pernah pergi ke surga. Belum pernah dia pergi sama sekali ke surga. Nah, Firdaus dalam pandangan Kristen itu diakui sebagai surga. Ini loh. Jadi memang tidak ada sama sekali dia ke surga. Sama sekali. Maka dengan demikian tadi ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus ke surga ke Firdaus ketika dia mati, itu bohong. Makanya sebenarnya teman-teman Islam tuh harus paham gini ya. Yang membuat Yesus terlihat berbohong itu adalah penulis kitab ini, penulis kitab orang Kristen ini. Kita tidak percaya kok kalau Yesus itu pendusta, tapi penulis kitab Bible membuat sebuah pernyataan yang seolah-olah Yesus ini adalah seorang pendusta, bicara tapi tidak melakukan apa yang diucapkan. Dia berjanji tuh, dia seolah-olah terlihatnya tuh kayak mem-PHP, memberi harapan palsu. Orang udah mau mati, hari ini kok pokoknya kok bersamaku ya di Firdaus, tahu-tahu nggak jadi. Itu kan itu kejam sekali kalau itu benar-benar diucapkan Yesus tapi nggak jadi dia ke Firdaus. Nah, apalagi di banyak ayat dikatakan bahwa dia pergi ke alam maut. Dia, teman-teman, kalau mem-PHP orang kuat, yang orang kaya itu nggak masalah karena dia nggak akan sedih-sedih kali dibohongin. Tapi kalian bayangin nenek-nenek,
orang mau mati, orang miskin, coba kalian PHP, sedih kali itu. Ini orang udah mau mati loh di PHP sama Yesus ya, jadi sedih banget. Ini kejam banget. Kalau emang betul-betul Yesus mem-PHP orang ini, udah nggak ada akhlak banget ya, nggak ada adab banget, sedih banget lah. Gimana lah nasibnya orang ini ya, kasihan. Nah itu kenapa kita angkat tema ini. Pada saat ini kita meminta umat Kristen gimana cara menjelaskannya, bagaimana cara mereka menjelaskan kontradiksi ayat-ayat ini. Di satu sisi Yesus berjanji pergi ke Firdaus, di satu sisi dikatakan dia belum pernah pergi ke tempat Bapa. Begitu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.